warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim, di mana pada ini semua terdapat banyak keutamaan. Sholat subuh berjamaah, Nabi SAW bersabda tentangnya, man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia melakukan sholat semalaman suntuk, sholat malam semalaman suntuk. Beliau juga bersabda, basyirin masyayina fil lail bin nuritam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang mengadakan perjalanan di saat suasana masih malam gelap, bahwa bagi mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Kita ingin seperti itu. Juga inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pelaksanaan sholat subuh itu disaksikan, dihadiri oleh malaikat ya. Malaikat siang malam mereka bergantian, bergiliran melaporkan amal manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Dan keutamaan lainnya diantaranya man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat pada saat suasana masih sejuk, yaitu subuh dan asar, maka dia bakal masuk surga. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia mudahkan kita terus istiqomah untuk sholat subuh berjamaah dan menjadikan kita sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad ba'da subuh pekan keempat, kita mempelajari tafsir juz amma agar surah-surah yang biasa kita baca, surah-surah yang biasa kita simak dalam sholat, kita bisa memahaminya sehingga membantu kita semakin khusyuk. Di samping kita pun dapat mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terakhir itu kita sampai surah Al-Ghasyiyah ya. Sekarang masuk Al-Fajr. Ya. Ya, surah Al-Ghasyiyah saya akan bacakan. Kalau mau sekalian ya kita belajar tajwid, nggak apa-apa, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wal layli idza yasr afwan wasyafi wal watr ya. Wa layalin 'ashr wasyafi wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Ya cukup, mungkin kita sampai 14. Surah Al-Fajr ya. Fajr artinya adalah waktu atau cahaya di waktu subuh yang menunjukkan sudah masuknya waktu subuh. Ini cahaya putih di waktu subuh yang menunjukkan sudah habisnya malam berganti dengan waktu subuh tiba ya. Yang mana terbitnya di ufuk timur ya, yang mana setelahnya nanti akan terbit matahari. Dan terbitnya fajar merupakan tanda masuk waktu subuh ya. Keadaannya itu cahayanya ini menyebar ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian ketika terbit, hari semakin lama semakin terang dan bergandengan dengan ufuk timur. Jadi fajar itu ada dua, ada fajar shadiq dan ada fajar kadhib. Fajar yang sesungguhnya dan fajar yang bohongan, gitu ya. Fajar yang sesungguhnya inilah yang tadi ciri dan tandanya. Suasana terang di waktu, maksudnya ketika masuk waktu subuh, cahayanya melebar ke kanan dan ke kiri. Hari semakin terang dan bergandengan dengan ufuk timur. Kalau fajar kadhib dia vertikal ya, ke arah tinggi, kemudian tidak bergandengan dengan ufuk dan bukannya semakin terang, gelap lagi. Itu fajar kadhib. Dinamakan surah ini dengan Al-Fajr karena menyebutkan secara khusus sumpah Allah dengan waktu fajar ya. Kandungan surah ini secara umum menerangkan keadaan manusia, sifatnya, dan tempat kembalinya nanti ya. Juga menerangkan tentang beberapa peristiwa besar pada hari kiamat dan menerangkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta. Kemudian juga keadaan manusia ya, perbedaan keadaan manusia dan akibat yang diperoleh masing-masingnya, dan akibat yang diperoleh oleh mereka yang tertipu dengan dunia, tidak sempat beramal. Demikian pula di dalamnya terdapat ajakan untuk beramal soleh ya, agar dia tidak menyesal nanti pada hari kiamat. Hubungan surah Al-Fajr dengan surah sebelumnya Al-Ghoshiyah. Kalau di akhir surah Al-Ghoshiyah terdapat perintah mengingatkan manusia. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan kepada manusia, engkau hanyalah ditugaskan mengingatkan. Maka di surah Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh bagaimana mengingatkan manusia, yaitu dengan mengingatkan mereka terhadap umat-umat terdahulu ya, apa yang menimpa mereka, bagaimana mereka dibinasakan ketika mereka mendustakan dan seterusnya.
Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr, demi waktu fajar, demi fajar. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya karena memang keutamaan waktu subuh. Ya, keutamaan waktu subuh. Ya. Kita tahu tadi ya, sholat subuh memiliki banyak keutamaan. Ya. Dianggap seperti sholat semalaman suntuk. Ya. Kemudian juga orang yang menghadirinya akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Kemudian juga disaksikan oleh para malaikat. Kemudian juga Nabi SAW menjanjikan akan masuk ke dalam surga. Ya, mereka yang sholat di waktu suasana sejuk subuh dan asar, dia akan masuk ke dalam surga. Dan keutamaan lainnya, ya, dari sholat subuh dan waktu subuh. Dan waktu subuh ini juga waktu yang berkah. Nabi SAW pernah mendoakan keberkahan di waktu subuh untuk umatnya. Dia pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Sehingga sebagian sahabat ada yang memulai bisnis dari waktu subuh, sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian juga waktu subuh adalah waktu yang berkah. Ya. Karenanya kita lihat ada sebuah kisah, ya. Ada seorang yang mengingkari keberkahan, ya, mengingkari keberkahan yang ini adanya tambahan yang tak terlihat, ya, kepada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Ya. Apa emang benar berkah itu ada? Istilahnya dia masih ragu-ragu. Maka kata Ibrahim bin Adham, kamu lihat antara kalbun dan gonam secara mana? Kamu lihat antara anjing dan kambing. Ya. Kalau ya ini diperhatikan, kalau kalbun itu sekali beranak, ya, banyak, ya. Sedangkan kambing nggak banyak. Dan disembelih-sembelih, tapi lihat, ya, lebih banyak mana? Ya, lebih banyak mana antara gonam kambing dengan kalbun? Ya, kambing lebih banyak, padahal disembelih-sembelih. Ya. Kenapa demikian? Kata Ibrahim bin Adham. Hal itu karena kalau kalbun dia biasanya tidurnya larut malam. Ya, dia bilang seperti itu. Dia menggonggong, bukan menggonggong, apa namanya? Melolong ketika tengah malam. Ya. Pas subuh dia tidur. Ya, gitu. Sedangkan kambing mereka istirahatnya lebih awal, sehingga lebih banyak bermanfaat bagi manusia. Ya, dikonsumsi tapi nggak habis-habis, gitu. Dia mengatakan seperti itu. Ya, bagaimana kambing lebih berkah daripada kalbun. Ya, kalbun juga nggak bisa dikonsumsi, nggak boleh, haram. Ya, padahal yang banyak disembelih kambing daripada kalbun. Kalbun nggak boleh pula, gitu. Tapi jumlahnya lebih banyak kambing. Nah, itu contoh berkah. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga orang yang lebih memulai usaha di waktu pagi dengan yang agak siangan, biasanya orang mendatangi yang pagi daripada yang datang siang. Kalau siang orang udah pada datang ke yang datang pagi, sehingga ya orang udah pada berangkat kerja. Ini tinggal sisa-sisa yang mungkin bangunnya kesiangan. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Bagaimana subuh ini lebih berkah. Wal fajr, demi waktu fajar. Sebagian mufassir ada yang menafsirkan fajar di sini adalah khusus fajar pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Melihat kepada ayat setelahnya, Allah bersumpah dengan malam yang 10. Ya. Jadi fajar di sini adalah fajar tanggal 10 Dzulhijjah, karena 10 Dzulhijjah adalah hari yang sangat-sangat istimewa.
sebagai hari haji akbar. Ya, hari haji akbar tanggal 10 Dzulhijjah. Dan tentunya subuhnya lebih utama lagi. Ya. Kemudian Allah bersumpah dengan fajar di samping kelebihan tadi waktu subuh dibanding yang lain, juga karena banyak hukum syariat dihubungkan dengan waktu subuh. Seperti masuknya waktu subuh. Demikian pula memulai puasa itu pun mulai dari terbitnya fajar. Wa kulu washrabu, silahkan minum, makan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu subuh. Ya. Jadi boleh sebenarnya kita masih makan, minum, ya, sampai kapan? Sampai subuh tiba. Ya, sampai subuh tiba. Ya. Kalau orang misalnya imsak gimana tuh gitu, masih boleh. Karena Allah katakan silahkan makan, silahkan minum sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu subuh. Kata Allah seperti itu. Baik, wal fajar, jadi Allah bersumpah karena memang keagungan dan kemuliaan waktu fajar. Ya. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu berikutnya, walayalin ashr, demi malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10? Ya, ada beberapa pendapat dari kalangan ulama. Kalau sebelumnya kita mungkin bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan malam yang 10? Kenapa Allah bersumpah dengannya? Memangnya ada apa pada malam yang 10? Ternyata ada kelebihan juga. Allah bersumpah, jadi pasti di baliknya ada hikmah di dalamnya. Ketika Allah bersumpah dengan waktu subuh, ketika Allah bersumpah dengan malam yang 10, ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan malam yang 10? Mufassir ada yang menafsirkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena memang 10 pertama bulan Dzulhijjah memiliki kelebihan dibanding hari-hari yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari di mana beramal saleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai, ya, daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad juga masih kalah dengan beramal saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Qal, dia bersabda, walal jihadu fi sabilillah. Demikian pula jihad fi sabilillah, yakni masih kalah dengan seorang yang beramal saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak bersisa lagi. Jiwanya binasa, hartanya habis, baru bisa mengalahkan keutamaan beramal saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka karena keutamaan hari-hari tersebut, Allah bersumpah dengannya. Ya, Allah bersumpah dengannya. Nah ini keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita isi dengan amal saleh. Ya. Ada juga yang menafsirkan 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 malam yang 10 di sini adalah malam bulan Ramadan. Karena malam bulan Ramadan yakni pada 10 terakhir kelebihan dibanding pada hari dan malam yang lain. Terakhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, yang Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Nah ini bisa dua-duanya. Yang kalau ulama menerangkan kalau untuk siang lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan kalau untuk malam lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan. Ya bisa dua-duanya. Bisa 10 pertama bulan Dzulhijjah karena terkadang hari disebut dengan layal juga, yakni disebut dengan malam. Ya. Nah ini maksud malam yang 10. Allah bersumpah dengannya karena kelebihan 10 pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan sudah kita pernah pelajari amal-amal soleh apa saja yang perlu kita lakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah.
Insya Allah masih ingat Pak ya. Di antaranya kalau di 10 pertama bulan Dzulhijjah takbiran atau memperbanyak zikir ya. Kemudian itu adalah hari mulai haji tanggal 8-nya 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah ya. 9 hari Arafah, 10 hari Nahar ya. Tanggal 1 sampai 10 udah ada syariat yakni banyak bertakbir ya. Kemudian tanggal 9 ada hari Arafah, puasa dan wukuf bagi yang di Arafah. Kemudian tanggal 10-nya kurban dan Idul Adha ya. Dan amal saleh lainnya yang sudah kita bahas pada waktunya ketika kita berada di bulan Dzulhijjah. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watr ya. Demi yang genap dan yang ganjil. Menurut ada sebuah hadis menyebutkan innal asyra asyru al-adha. Sesungguhnya maksud 10 di sini adalah 10 pada waktu duha, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi malam yang 10 adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal watru yaumu Arafah. Sedangkan yang maksud dengan ganjil adalah hari Arafah. Tanggal 9 kan ganjil, ya kan? Wasyaf'a ya yaumun nahar, sedangkan yang maksud dengan yang genap adalah hari nahar tanggal 10. Jadi wasyaf'i wal watr, demi yang genap tanggal 10-nya hari Idul Adha, hari nahar. Sedangkan wal watr yang ganjilnya hari Arafah berdasarkan hadis riwayat Ahmad tadi ya. Ini menurut dalam hadis ini riwayat Ahmad ya. Meskipun ada yang mengkoreksi sanadnya, Ibnu Katsir mengatakan isinya marfu sampai kepada Nabi SAW, tapi ada semacam syadz menyelisih riwayat yang masyhur, wallahu a'lam. Baik. Jadi tafsir yang pertama wasyafa' tanggal 10, wal watr tanggal 9. Memang ada apa keutamaan tanggal 9 dan 10? Jelas. Hari Arafah, hari manusia berkumpul di padang Arafah dari berbagai penjuru dunia untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah. Hari bagi yang lain berpuasa. Yang berpuasa menghapuskan dosa 2 tahun di hari Arafah. Ya. Sedangkan manusia yang di Arafah, orang-orang yang berada di Arafah berdoa dari mulai ba'da zuhur, setelah sholat zuhur mereka jamak dengan asar dan terus saja mereka berdoa di sana sampai maghrib. Baru dari setelah maghrib mereka menuju Musdalifah, ya, menuju Musdalifah. Jauh jaraknya Musdalifah, terus kemudian menuju Mina, ya, menuju Mina. Di sanalah di waktu asarnya ya Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berada di padang Arafah. Ini mereka yang datang kepadaku dalam keadaan kusut berdebu. Ma arada haula, apa yang mereka inginkan aku akan berikan. Makanya doa waktu hari Arafah mustajab. Ya, apa saja yang kita mintakan Allah akan kabulkan. Wasyaf'i wal watr. Ada juga yang menafsirkan wasyafa' adalah semua makhluk, karena makhluk itu berpasang-pasangan, laki, perempuan, jantan, betina. Sedangkan al-watr yang esa, yang ganjil, yang esa maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Allah bersumpah dengan makhluknya dan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wasyaf'i wal watr. Ya. Sebagian ulama seperti Imam Malik berpendapat bahwa dari mulai wal fajr walayalin ash ada kata yang mahdhuf yang disembunyikan, yaitu warabbil fajr, demi Tuhannya waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula setelahnya. Ya.
Nah, jadi wasyaf'i wal watar juga masuk. Atau di sini wasyaf'i wal watar tadi ya. Waktu tanggal 10 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Atau wasyaf'i wal watar tadi apa? Makhluk dengan dan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk genap, sedangkan ganjil di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah ganjil, esa, dia menyukai yang ganjil. Gitu. Ya. Sedangkan genap adalah makhluk karena kata Allah inna kulla syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, ya, agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini wasyaf'i wal watar. Kemudian wal laili idza yasar, ya, demi malam ketika telah berlalu. Ya. Malam pun waktu-waktu ibadah juga. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna dina yusr wa la yushadda dina ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah. Manfaatkanlah waktu pagi, warohah sore, wa syai'in minad duljah, dan sedikit di malam hari untuk kalian mengejar keutamaan. Ya, jadi jangan kita habiskan malam untuk tidur. Tidak, kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ayat ini dan sebelumnya Allah bersumpah dengan waktu-waktu ibadah yang kalau kita maksimalkan kita akan mendapat derajat yang tinggi, ya. Yang kalau kita maksimalkan kita akan pulang dengan membawa banyak pahala. Ya, itu. Di antaranya adalah ketika kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah ketika kita berada di tanggal 9 Dzulhijjah. Di antaranya adalah ketika kita berada tanggal 10 Dzulhijjah. Di antaranya juga adalah ketika kita berada di waktu subuh. Di antaranya juga adalah ketika kita berada di malam hari. Kita bisa manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk meraih pahala yang besar. Ya, keutamaan. Ya. Nah ini. Dengan adanya malam manusia dapat beristirahat, ya, sehingga dia bisa nanti semangat lagi karena tubuh manusia butuh istirahat agar setelah istirahat dia bisa beraktivitas kembali. Makanya obat ngantuk adalah tidur. Setelah tidur dia akan semangat lagi, ya. Kemudian juga Allah bersumpah dengan malam, ya, yang mana dengan adanya malam mereka dapat istirahat dan setelahnya mereka semangat lagi, adalah karena di malam hari juga ada waktu-waktu ibadah. Malam itu diawali dengan apa, Pak? Tenggelam matahari, ya. Berakhir dengan terbit fajar. Di awal malam itulah ada sholat maghrib, ada sholat isya yang memiliki keutamaan. Man sholal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan sholat separuh malam. Ya. Gitu. Dan juga ada sholat malam dan sholat witir. Nah, itu. Maka Allah bersumpah dengan waktu-waktu ibadah untuk apa? Apa isi sumpahnya? Disinilah letak khilaf di kalangan para mufassir. Ada yang menafsirkan isi sumpahnya adalah kamu wahai orang-orang kafir akan diazab. Ya, isi sumpahnya. Ini menurut penulis tafsir Jalalain. Kok begitu? Melihat ayat setelahnya dan setelahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Ad yang dibinasakan, Fir'aun yang dibinasakan, kaum Tsamud yang dibinasakan, maka isi sumpahnya adalah kamu wahai orang-orang kafir akan diazab sebagaimana kaum-kaum terdahulu diazab ketika mereka mendustakan. Menurut tafsir Jalalain seperti itu. Ya. Sesuai juga karena susunan setelahnya begitu. Tapi menurut yang lain seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, Ibnu Katsir, ya, adalah bahwa isi sumpahnya adalah dengan sumpahnya sama. Isi sumpahnya dengan sumpahnya adalah sama. Apa maksudnya kira-kira?
Gimana Pak? Apa maksudnya kira-kira? Isi sumpah dengan sumpahnya sama. Ada yang tahu? Memang kalau subuh ini jadi isi sumpah dengan sumpahnya sama. Maksudnya adalah Allah bersumpah dengan waktu-waktu ibadah agar kita memaksimalkan waktu-waktu tersebut. Itu isi sumpahnya. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh, Allah bersumpah dengan malam yang 10, Allah bersumpah dengan genap dan ganjil, Allah bersumpah dengan malam juga. Ya, ini agar kita maksimalkan waktu-waktu ini dengan ibadah. Ya. Karena dengan kita maksimalkan, kita bakal pulang dengan membawa banyak pahala. Karena kalau kita maksimalkan, kita akan beruntung nanti pada hari kiamat dan di alam kubur. Jangan sampai nanti kita menyesal seperti sebagian orang yang Allah sebutkan di ayat ini. Ya, dia mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, wahai kiranya dulu ketika di dunia saya mempersiapkan diri. Nah, ada kaitannya. Ya. Ya, ini kenapa enggak saya manfaatkan waktu-waktu saya ketika hidup di dunia, terutama waktu-waktu utama, subuh, malam yang 10, tanggal 9 dan 10, sebagian malam. Kalau saja saya isi, saya nggak bakal menyesal seperti ini. Nah, itu ada kaitannya, masya Allah ini ya. Gitu. Itu kaitannya. Ya. Jelas nggak kira-kira Pak? Jelas ya? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya adalah Allah bersumpah dengan waktu-waktu ibadah agar manusia memaksimalkan waktu-waktu tersebut, agar mereka tidak menyesal dan tidak berkata pada hari kiamat, ya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, gitu ya. Dia berkata, wahai kiranya dulu ketika saya masih hidup di dunia saya manfaatkan waktu-waktu itu untuk mempersiapkan hari ini. Itu ada kaitannya. Ya. Ini masya Allah ya. Maka kata Allah, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Bukankah pada sumpah itu atau pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Yani Allah Subhanahu wa taala bersumpah enggak main-main dengan waktu-waktu yang mulia di sisinya. Gitu ya. Kalaupun dengan salah satunya sudah cukup, lalu bagaimana ketika dikumpulkan waktu-waktu ini semua dan jadi satu? Ya, maka bertambahlah ya istilahnya ketinggian dan semakin kuat sumpah ini. Bukankah yang demikian cukup? Ya, bagi orang yang berakal, satu aja sudah cukup, apalagi semuanya disebutkan. Ya, nah itu. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana tindakan Rabbmu terhadap kaum 'Ad? Ya. Tidakkah engkau perhatikan? Yakni memperhatikan di sini melihat sambil menghayati. Bagaimana tindakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum 'Ad? Kaum 'Ad adalah umatnya siapa? Nabi Hud alaihi salam. Ya, umatnya Nabi Hud alaihi salam. Yang mana mereka fisiknya kuat-kuat dan besar-besar. Fisiknya kuat, tinggi, besar. Sehingga mereka tidak terkalahkan oleh kabilah-kabilah manapun, bangsa-bangsa manapun. Karena fisik mereka Allah kasih besar, Allah kasih tinggi. Ya, orang kalau fisiknya lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat, tentu yang lain pada nggak berani, yang lain pada kecil-kecil. Ya kalau kita segini, mereka mungkin bisa, ya 2 kali lipat bisa, ya jadi lebih besar. Nah karena inilah mereka kemudian sombong. Ya kata mereka bisa memahat gunung. Ya kata mereka, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Ya, karena orang-orang pada takut lewatin wilayah mereka. Karena lewatin wilayah kalau bawa barang-barang dijarah. Ya. Bawa barang-barang dibajak istilahnya ya. Nah, sehingga mereka ditakuti. Nah, Allah utus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam yang sama dengan mereka. Karena kan kalau
tidak sama tentu akan istilahnya direndahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala utus yang sama fisiknya, tinggi besar dengan mereka, Nabi Hud alaihissalam. Disitulah Nabi Hud mengingatkan mereka beribadah kepada Allah, mengingatkan mereka jangan mengganggu orang lain. Ya. Mereka bahkan sombong mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dibanding kami? Enggak ada, seakan-akan seperti itu. Maka Allah katakan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Bahwa Allah yang menciptakan mereka ya jauh lebih kuat, ya, dibanding mereka. Kayak gitu. Allah mampu menciptakan matahari yang panas, bulan, kemudian juga langit, meninggikan langit tanpa tiang, ya, dan makhluk-makhluk lainnya yang besar. Ya, jelas Allah Subhanahu wa taala ya, lebih kuat, jauh lebih kuat. Ya. Maka sebagai hukumannya, ya, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Dengan sudah gitu mereka juga nyembah selain Allah, nggak bersyukur, sombong dan menzolimi orang lain. Maka Allah kirimkan farsan alaihim rihang sarasara, angin yang dingin, menerbangkan mereka ke udara, kemudian dijatuhkan dengan kepala di bawah. Pecahlah kepala mereka karena kesombongannya. Maka mereka seperti batang pohon kurma yang lapuk, mati bergelimpangan. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iramadatil imad, yaitu penduduk Iram. Ya, penduduk Iram yakni ibu kota kaum Ad. Iram ibu kota kaum Ad. Ya. Kata Mujahid, Iram adalah umat terdahulu, yaitu kaum Ad yang pertama. Ya. Ada yang mengatakan Iram adalah cucu Nabi Nuh alaihissalam, sehingga jadi nama ibu kota. Ya, asalnya adalah Iram bin Sam bin Nuh. Ya. Dan kaum Ad adalah keturunan Iram. Gitu. Dan mereka zatil iman, ya, mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, mampu membangun bangunan yang tinggi. Ya. Mereka tinggal di rumah dari bulu, kemudian ditinggikan dengan tiang-tiang yang kokoh. Ya. Ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun sebuah kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Mereka mampu membangunnya. Ada juga yang menafsirkan yang belum pernah dicipta, ya, makhluk sekuat mereka di negeri-negeri yang lain ketika itu. Ya, jadi bisa maksudnya adalah kembalinya allati lam yukhlaq mithluha, yakni yang belum pernah dibuat bangunan seperti yang mereka bangun di negeri-negeri yang lain. Bisa juga kembali kepada diri mereka yang belum pernah diciptakan manusia yang sekuat mereka di negeri-negeri yang lain. Ya. Itu ya. Apa keadaan mereka? Allah binasakan. Ya. Bukan hanya Ad, wa Thamud alladziina jabus sakhra bil wad. Juga kaum Thamud, umatnya Nabi Saleh, ya, alladzina jabu, yang memotong, yakni melobangi, ya, batu besar di gunung, di lembah mereka lobangi dan mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Lembah ini terletak di utara Jazirah Arab, antara kota Madinah dan Syam. Jadi ketika menuju Syam akan melintasi tempat mereka yang dibinasakan. Mereka potong, lobangi batu-batu gunung dan membuat gedung-gedung tempat tinggal mereka. Ya, mereka juga melobangi gunung-gunung untuk tempat tinggal mereka dan tempat mereka berlindung. Ya. Nabi SAW dalam perang Tabuk, ya, beliau melewati tempat ini dan kemudian mempercepat perjalanan sambil menundukkan kepala. Tahu ini tempat diazab. Ya. Beliau bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu baqin. Janganlah kalian masuk di negeri orang-orang yang diazab kecuali dalam keadaan menangis. Fa illam takunu baqin fala tadkhulain. Kalau kalian tidak seperti itu, jangan masuki. La yusibukum ma asalla, agar tidak menimpa kalian seperti yang menimpa mereka. Jadi kalau kita
melewati tempat-tempat yang bekas diazab, itu jangan kita datangi dengan hanya, woi pemandangan mulia, ya, tapi tunjukkan rasa takut, menangis, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Jangan sampai musibah yang menimpa mereka menimpa kita juga. Ini adabnya. Jangan malah jadikan tempat wisata gitu ya. Nah itu. Wa thamudan ladina jabus sakhra bil wad. Dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ya, sedikit lagi. Wa fir'aun dzil autad. Demikian pula Fir'aun yang memiliki pasak-pasak atau bangunan-bangunan yang besar. Piramid, ya, itu bangunan-bangunan yang besar yang dia paksa kepada Bani Israel, ya, untuk membangunnya. Ya. Bagaimana ada juga yang menafsirkan pasak di sini adalah tentara-tentara yang mengokohkan kerajaan. Jadi tentaranya diazab seperti Fir'aun karena membela Fir'aun di atas kebatu. Udah jelas salah. Ya, tindakannya jelas zolim, membunuh bayi-bayi yang lahir, mempekerjakan, ya, secara paksa dan lain sebagainya. Tapi rakyatnya ngikut aja. Gitu. Nah ini maka di alam kubur saja kan, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditunjukkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan petang. Kenapa kok bala tentaranya ikutan? Ya karena sama-sama ngikutin dukung Fir'aun. Ya, dukung Fir'aun. Itu sama ya, sampai zaman sekarang pun berlaku. Dan mereka juga yang di tentara Fir'aun diperlihatkan terus. Wa yauma taqumus sa'a, pada hari ketika tiba kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, mereka akan digiring, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang sangat pedih. Kalau sekarang ini ditontonkan, dilihat pagi dan petang nih kamu akan disiksa begini, udah langsung hati itu udah langsung gimana ya, dilihatin dia akan istilah siksa begini, siksa begitu. Ya. Termasuk juga orang-orang yang ngikutin atasannya di atas kesalahan. Ya, dulu Bashar al-Assad, dia sekarang lagi kabur ke Rusia terus dapat perlindungan dari Rusia. Siapa pendukungnya? Tentara-tentaranya untuk menghabisi warga Suriah. Kemudian juga kalau sekarang ya siapa? Netanyahu ya. Iya, Netanyahu itu ya didukung sama rakyatnya, Zionis, ya, untuk membantai saudara kita di Palestina. Kemudian di Rohingya saudara kita dibantai. Yang rakyat tentaranya ngebantai itu harus siap, dikubur itu akan diperlihatkan neraka pagi dan petang, dan pada hari kiamat baru dimasukkan ke dalam neraka. Gitu ya. Kalau mereka nggak bertobat, nggak masuk Islam, mereka harus siap. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Soalnya orang yang menyiksa hamba-hamba Allah, mukmin, yang laki, perempuan, kemudian mereka nggak bertobat, ya, nggak menyesal, nggak kembali kepada Allah, nggak masuk Islam, ya, falahum adzabu jahannam, untuk mereka azab neraka jahanam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar, gitu ya. Demikian pula yang menyiksa hamba-hamba Allah yang lain. Karena kalau kita lihat ini umat ini lagi sangat menderita sekali, ya, dan negara-negara Islam lagi masih lemah, nggak bisa menolong. Sampai saat ini juga masih terus. Palestina masih terus, Rohingya masih terus, Uighur, ya dulu Turkistan Timur dicaplok sama Cina, dan kaum musliminnya dimasukkan ke camp-camp camp-camp. Sebenarnya penjara-penjara mereka dipaksa untuk mengikuti budaya Cina, kekafiran, ya, dan kemudian mereka juga disedikitkan jumlahnya, dikasih pil-pil yang membuat mereka mandul supaya jumlahnya nggak banyak, kemudian ditangkep-tangkepin, kemudian istilahnya umat Islam itu ya, di Uighur masih. Ya. Di Sudan sekarang juga lagi terjadi. Ya. Nah, mereka yang menyiksa hamba-hamba Allah, falahum adzabu jahannam.
Bahkan sebagian saudara kita kalau yang di Palestina yang di penjara-penjara Yahudi, ya itu jelaslah sisanya bagaimana ya. Ada yang sampai matanya buta karena dipukulin terus kepalanya depan belakang tak matanya buta sampai gitu ya. Ya. Kemudian wa fir'aun dzil autad, Fir'aun dan bala tentaranya. Lihat apa keadaan mereka. Alladzina tagaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang. Ya. Ingat sikap sewenang-wenang itu enggak lama. Maka Yahudi yang sewenang-wenang itu juga enggak lama akan ada saatnya mereka dibinasakan sebinasa-binasanya. Sewenang-wenang itu keterlaluan. Ya. Fil bilad, di berbagai negeri. Ya. Sifat ini tertuju kepada kaum Ad, Tsamud dan Fir'aun serta yang ikuti jejak mereka. Nah ini ya, Tsamud ada namanya Qudar bin Salif tokohnya, diikuti sama kaumnya, ya, yang remajanya, yang anaknya, yang dewasa, yang laki, yang perempuan. Ketika dia mau nyabet unta Nabi Saleh, yang lain pada ngikutin itu akan membunuh unta Nabi Saleh. Akhirnya dibinasakan dengan Allah timpakan gempa, ya, dan suara yang mengguntur. Gitu. Fa'aktaru fihal fasad. Mereka banyak melakukan kerusakan di negeri itu. Tapi lihat akhirnya, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Allah timpakan kemudian kepada mereka cemeti azab di dunia. Ya. Dan Allah peringatkan, inna rabbaka labil mirsad. Jangan kira Allah lalai. Allah betul-betul ngawasi. Maka mereka yang menyiksa hamba-hamba Allah, saudara kita di Palestina, saudara kita di Rohingya, saudara kita di Uighur, saudara kita di Sudan, ya, maka Allah ngawasi, ya. Kalaupun mereka lolos dari hukuman Allah di dunia, ada lagi hukuman di alam kubur dan alam akhirat dan seterusnya. Baik, dari beberapa ayat tadi kita dapat menarik banyak pelajaran, di antaranya keutamaan waktu-waktu tadi untuk kita isi dengan ibadah, ya. Kemudian juga bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan membinasakan umat-umat yang zalim, ya. Kemudian juga bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan memberikan balasan, dan peringatan, ya, terhadap azab Allah bagi mereka yang terus dan tidak berhenti dari melakukan tindak kezaliman, menzalimi hamba-hamba Allah, ya, mendustakan nabi, rasul dan kitab yang Dia turunkan. Ya, bahwa Allah berkuasa menghukum mereka, ya, dan Allah tidak lengah dan senantiasa mengawasi mereka. Baik, ini mungkin yang bisa kita pelajari dari surah Al-Fajr ayat 1-14. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami dan bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, silahkan Pak.